Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafun wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Semoga nikmat ini dapat menjadi modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap diri ada batas, ada waktu dan kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ini. Semoga sisa kehidupan kita bisa kita optimalkan untuk kebaikan dan tetap istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Atas segala suri toladannya lah kita melanjutkan misi kenabian dengan melaksanakan akidah Islam dan istiqomah dalam kebenarannya. Semoga kita bisa meneladani dan melanjutkan misi kenabiannya hingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus rawat, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 33. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan kami, sumastaqamu, kemudian mereka berpendirian teguh atau istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita dan berterima kasihlah, berita gembira memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kami. Allati kuntum tu'aduna. Jamaah rahimakumullah, di ayat yang ke-30 ini kita diserukan oleh Allah untuk istiqomah. Sumastaqamu, beristiqomah atau berpegang teguh kepada ajaran Islam, akidah. Karena jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini
ada fenomena, ada tokoh besar nasional kita yang menyampaikan bahwa salah satu keyakinan yang sedang berkembang, ada suatu keyakinan yang berasal dari Taiwan ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menyimak beberapa media, tapi itu juga belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Maka kita betul-betul harus menjaga akidah, keistiqomahan kita di dalam beragama. Jangan sampai kita terpengaruh dengan berbagai media yang ada sehingga menghilangkan orientasi kita. Wala tahzanu wa absyur bil jannati. Janganlah kamu takut, jangan kamu juga berduka cita. Wa absyir bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berterima kasih, berita gembira memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami menjadi pelindung pelindung kamu dalam kehidupan di dunia ini, dan menjadi pelindung atau dalam kehidupan di akhirat, fil dunya wal akhirah, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Di sana kamu akan memperoleh semua apa yang menjadi keinginan jiwamu. Walakum fiha ma tad'un. Dan di sana kamu memperoleh semua apa yang kamu minta. Jamaah rahimakumullah, berita atau kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu adalah janganlah kamu takut di mana kalian akan tidak mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita disyaratkan, diharuskan untuk senantiasa menjaga keimanan kita agar kelak kita adalah memperoleh apa yang kita minta. Karena kekuatan kita adalah pada doa kita, doa yang kita mohonkan. Doa adalah bukti bahwa seorang hamba memang dalam keadaan yang lemah, tidak bisa sepenuhnya mewujudkan apa yang kita inginkan. Maka dengan berdoa akan menjadi suatu kekuatan, sebagai suatu motivasi yang betul-betul mendalam dan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Maka kita diseru untuk senantiasa memohon kepada Allah. Ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa setiap hamba itu adalah dekat dengan Rabb-nya, sehingga kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan karunia yang terbaik kepada kita sekalian. Walakum fiha ma tad'un. Sebagai hidangan karunia dari Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang, nuzulan min ghafurir rahim, yaitu sebagai jamuan terhadap karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka berupa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, nuzulan min ghafurir rahim. Jamaah rahimakumullah, memang tantangan yang ada di sekitar kita itu ada yang dari luar ataupun ada yang datangnya dari internal. Tantangan dari luar antara lain bentuknya kapitalisme dan imperialisme, kemudian komunisme, ateisme, sekulerisme,
dan modernisme, kalau sekarang mungkin industrialisasi ya, dan lain-lain ya. Itu adalah paham-paham yang bisa menggerogoti akidah atau keimanan seseorang apabila tidak waspada yang harus dijalani. Sedangkan tantangan yang tumbuh dari dalam antara lain adalah bagi orang-orang yang beriman aliran-aliran kebatinan atau kepercayaan. Ini yang biasanya di saat-saat kita mencari pedoman, di saat kita mencari ketenangan jiwa, terutama adalah di usia-usia yang senja, biasanya adalah golek selamat, golek tenang, golek tentrem. Kalau tidak hati-hati memang bisa masuk kepada kelompok-kelompok aliran-aliran yang dikategorikan sebagai menyimpang dari ajaran Islam. Maka mungkin yang sudah pernah muncul dalam berbagai paham di tengah-tengah masyarakat, yang jamaah harus membedakan ya, mampu membedakan apa yang aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam. Biasanya adalah terkait dengan ketauhidan. Kemudian yang sering juga sinkritisme atau menggabungkan ajaran-ajaran keyakinan-keyakinan menjadi satu. Kemudian di sisi yang lain adalah mengingkari adanya sunnah dan apa yang bersumber dari Al-Quran. Dan semua tantangan itu dapat menggoyahkan akidah, meracun kemurnian iman dan tauhid umat. Nah, kemudian maka upaya yang kita lakukan adalah menambah ilmu pengetahuan terkait dengan keimanan, terkait dengan akidah, sehingga kalau muncul aliran-aliran yang baru di dalam masyarakat atau yang muncul di berbagai media, kita bisa memverifikasinya, kita bisa mencari tuntunan yang sebenarnya supaya kita tidak terpengaruh dan tetap kokoh akidah kita kepada tauhid, yaitu mengimani, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini utusan Rasulullah Muhammad SAW, dan mempercayai kitab-kitabnya, mempercayai malaikat-malaikatnya yang mempunyai tugas-tugas untuk menjaga dalam kehidupan kita. Kemudian mengimani kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Itu semuanya adalah akan memberikan kepada kita tolak ukur atau panduan. Kemudian di sisi yang lain adalah dalam amaliyah terkait dengan ibadah yang kita lakukan, harus tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu dan mengamalkan amalan-amalan sunnah yang memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, maka dengan tantangan-tantangan yang datang dari luar, yang paling dominan dan besar akibatnya mempengaruhi kemurnian kehidupan bangsa dan umat, terutama adalah tantangan-tantangan yang terkait dengan kekinian, terutama adalah modernisme yang ataupun mungkin terkait dengan menghambakan sesuatu kepada material atau materi, yang biasanya itu adalah menghilangkan kita bagaimana kemurnian akidah ini bisa ternodai ataupun berdampak. Maka sekali lagi di ayat ini mengajak kepada kita untuk senantiasa istiqomah, kokoh dan kekeh dalam pendirian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjaga iman kita masing-masing dan mempertahankan hingga titik darah penghabisan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.